Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silahkan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Leon, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu Mbak. Untuk pertanyaan jawaban untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini. Calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya? Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi berubah sama sekali Permenpan sehingga mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC SNBKN, lalu memilih formasi lagi. Jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan dan bisa mengikuti. Kalau tidak, ujian 1 sudah lulus tadi diperhitungkan. Nah, catatan tadi ya, tidak serta-merta nilai ujian 1 langsung diperhitungkan, tetapi jika jenjang yang gitu dia akan. Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus ya Bu Nunu. Jaringan. Halo Bu Nunu. Masih terputus-putus Ibu, mohon maaf. Maaf saya ini, semoga sekarang sudah stabil. Ya, sudah jelas Ibu.
Ya, tadi sampai di mana ya? Jadi kalau nilai yang pertama itu masih bisa digunakan. Tadi sudah sampai di situ ya, Mbak? Iya. Ya, nilai yang pertama ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di halaman guru P3K itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua.